Shalom dan selamat siang teman-teman. Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi tentang tax planning atau perencanaan pajak. Namun sebelum kita masuk pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 12, yaitu yang pertama, ada Roselyn Immanuela, yang kedua ada Cindy Dansa, saya sendiri, yang ketiga ada Tessa Kontul, dan yang keempat ada Angelika Situmorang. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada materi yang pertama, tentang apa sih tujuan pokok dari tax planning. Tujuan pokok dari tax planning adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tapi ingat, secara legal bukan ilegal. Tax planning adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Berikut pengertian tax planning. Yang pertama, perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan, usaha atau penghasilannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua, tax planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak atau WP untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran atau beban pajak yang minimal. Secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak atau tax saving. Melalui prosedur penghindaran pajak, tax avoidance secara sistematis sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Menurut Hoffman 1961. Yang ketiga, dalam sudut pandang perencanaan pajak, tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari tax avoidance adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional atau international tax glossy. Gunawan yang dikutip oleh Lumbatoruan, tax planning merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur atau loophole. Jenis-jenis tax planning. Yang pertama, tax planning domestik nasional atau national tax planning. Yang kedua, international tax planning. Penerapan tax planning. Sebelum menerapkan tax planning pada suatu perusahaan, harus dilakukan analisis keadaan perusahaan, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian terhadap kebijaksanaan perusahaan, serta mencari kelemahan sehingga dapat ditentukan strategi perencanaan perpajakan yang tepat dilaksanakan. Manajemen perpajakan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan atau lawful, maupun yang melanggar peraturan perpajakan atau unlawful, seperti tax avoidance dan tax evasion. Perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Yang kedua, secara bisnis dapat diterima. Dan yang ketiga, bukti-bukti pendukungnya memadai.
Pengaruh pajak terhadap perusahaan. Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah. Secara administratif, pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak: A. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar. B. Usaha efisien untuk mencapai laba dan likuiditas yang sebenarnya. Bagaimana mencapai tujuan manajemen pajak? Yaitu melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, yaitu perencanaan pajak atau tax planning. Aspek formal dan administratif perencanaan pajak. Yang pertama, aspek formal adalah Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN atau PPNBM, PBB, Bea Materia, dan Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB, di mana UU pajak tersebut diatur lebih lanjut dalam PP, Kepres, KMK, SK, serta SE Dijen Pajak. Aspek administratif. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau NPPKP, menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan, membayar pajak, menyampaikan SPT, di samping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan pajak oleh WP. Sistem perpajakan. Dalam sistem perpajakan selalu dipisahkan antara asesmen dan payment. Asesmen yang berlaku saat ini adalah self-assessment dengan kewajiban menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri. Sedangkan sistem pembayaran yang berlaku dapat dilakukan sendiri oleh WP maupun melalui pemotongan oleh pihak ketiga atau withholding system. Aspek material dalam perencanaan pajak. Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, maka manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih karena dapat mengurangi optimalisasi sumber daya dan tidak kurang supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana. Penghindaran sanksi pajak. Pembayaran sanksi perpajakan yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran terhadap pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya ke arah yang lebih produktif dan efisien sehingga meminimalisasi pemborosan tersebut dan dapat memaksimalkan kinerja dengan benar selain harus kerja dengan keras dan cermat. 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak atau tax planning. Yang pertama, tidak melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakan. Kedua, secara bisnis perencanaan pajak masuk akal karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, bukti-bukti pendukungnya yang memadai. Untuk mencapai tujuan manajemen pajak, ada 2 hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu yang pertama, memahami ketentuan dan peraturan perpajakan. Kedua, menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Pengendalian pajak atau tax control. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak, yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Motivasi dilakukan tax planning. 1. Tax policy. 2. Tax law. 3. Tax administration. Tahapan tax planning. Yang pertama, menganalisis informasi yang ada atau analyzing the existing database. Kedua, membuat 1 atau lebih model kemungkinan jumlah pajak atau designing one or more possible tax plans. Ketiga, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.
atau evaluating of tax plan. Keempat, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak atau debugging the tax plans. Yang terakhir, memutakhirkan rencana pajak atau updating the tax plan. Iya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Disampaikan banyak terima kasih bagi teman-teman yang mau menyimak materi dari kelompok kami. Terima kasih.